Awak yang tahu selama kau sabar itu dalam hal musibah yang tak elok. Sebenarnya lebih berat juga lagi sabar kita ketika kita diberikan kelebihan, diberikan pangkat jabatan, diberikan rezeki yang banyak. Ini juga harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah Masjid Al-Iman Kampung Taji yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ke-7 ini, ya ke-7 Bapak Ibu, kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudian juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita atau mengayunkan tangan kita beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh niat ikhlas kita beribadah pada malam hari ini, mendirikan qiyam Ramadan, diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti keselamatan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari selalu kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ibu dan Bapak, tausiah kita malam hari ini judulnya adalah sabar. Sabar. Sebelum kita lanjut, izin bertanya dulu Pak Ibu. Bapak Ibu lah selesai berbuku sadonya Pak Ibu? Lah makan tadi Pak Ibu? Lai kanyang makan? Lai. Kalau kanyang ibu-ibu bapak jangan sampai terlalu mendengar ceramah. Itu yang belakang yang sana-sana tuh pantau dia. Monitor tuh ada Satpol PP sih kok. Propam selalu jawab sih kan. Jadi ibu nanti pertengahan ceramah akan kameranya akan berputar nanti. Jadi ibu nanti jangan terlalu masuk YouTube tuh kan. Jadi baik ibu dan bapak, jadi tausiah kita malam hari ini judulnya adalah sabar. Dia 5 huruf
yang mengamalkannya tidak semudah mengucapkannya. Tapi sabar ini benar-benar adalah sebuah sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang tentu hatinya bersih, Ibu Nama. Kita kadang-kadang sudah berusaha menjadi hamba Allah yang sabar, tapi kadang-kadang kita juga menjadi hamba Allah yang pemarah juga. Walaupun tahu Ibu Bapak, sabarnya adalah sifat mulia yang disuruh oleh Allah. Banyak ayat-ayat, dalil-dalil yang mengarahkan kita menjadi hamba Allah yang sabar. Sebagaimana tadi kita bacakan juga di Imam Salat kita, itu di antara salah satunya, Ibu Bapak. Allah menyatakan kepada kita yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, bis sabri was salah, dan salat. Lalu Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sama Allah, berarti dekat Allah dengan orang-orang yang sabar itu. Pertama dulu kita akan saya definisikan arti sabar. Ibu, secara bahasa kata as-sabru itu dipahami oleh para ahli bahasa, ulama ahli bahasa tentunya. Ini dalam kata al-habsu. Apa tuh? Menahan atau mencegah atau menghalangi. Jadi ini arti sabar secara kata bahasa. As-sabr itu al-habsu. Lalu dipahami secara istilah Islam, apa yang kita pahami dengan sabar secara makna agama kita, secara agama Islam? Sabar itu adalah menahan diri untuk tetap melakukan sesuatu yang diinginkan atau diridhoi oleh Allah, dan juga menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi bisa dia menahan diri agar posisi badan ini selalu mengerjakan seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Dengan sabar dia bisa melakukan amal-amal yang Allah ridho, dan dengan sabar itu dia bisa menahan diri agar dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini hakikat kesabaran. Nah, maka dibagilah tingkatan sabar itu beberapa 3 macam. Jadi tingkatan sabar ini setidaknya ini ada 3 macam bentuknya. Nah, yang pertama namanya sabar dalam ketaatan atau dalam ibadah. As-sabru fil ibadah. Ini dianggap tingkatan yang tertinggi, benar. Karena ibadah ini adalah pilihan. Kalau bisa sabar dengan pilihan, berarti ini tingkatan dianggap oleh para ulama yang tinggi dalam ibadah. Ibadah apa? Semua ibadah yang disuruh oleh Allah, dia bisa bersabar tetapi istiqamah melakukannya. Nah, kalau contoh yang sedang kita jalani ini kewajiban ibadah berpuasa bulan Ramadan. Bahwa puasa Ramadan, dalam puasa Ramadan kita nih harus sabar, dituntut kesabaran. Sabar kita menahan dari haus dan lapar. Sabar kita menahan dari hal-hal yang Islam dilarang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Termasuk sabar kita menahan diri dari hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa. Jadi kita menahan diri. Karena ada hal yang berapa disuruh itu yang mungkin pernah dikaji di awal-awal. Kesabaran itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi yang berat itu adalah menahan diri dari semua perbuatan yang merusak
nilai ibadah puasa. Contohnya sabar kita menahan lidah ini agar dia tidak berbohong, berdusta. Sabar menahan lidah ini agar tidak terucap dari dia kata-kata ghibah, pergunjingan. Sabar awak menahan lidah ini agar tidak dia mengadu domba orang lain. Sabar lidahku tahan diri agar dia tidak bersaksi palsu. Lalu yang kelima, sabar kita menggunakan mata ini agar dia nanti tidak melihatkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi atau nazratu bisyahwat. Itu perlu kesabaran. Kalau terbiasa kadang-kadang menggunakan mata ini kepada hal yang tidak benar, acok taca lihat awak di video-video apalagi HP gadget sekarang tuh, kita terbiasa karena melihat aurat, melihat film-film, melihat gambar-gambar yang melihat aurat orang lain. Selama ibadah puasa Ramadan ini kita dilatih sabar mata itu nanti kalau ada terlihat langsung yang gambar-gambar yang tidak benar langsung di skip, dialihkan pandangan kepada yang lain. Kalau tidak rusak puasa, sio-sio ibadah puasa. Karena kita sedang beribadah puasa Ramadan. Ini latihan sebulan kita. Sabar kita sholat, termasuk tarawih dan witir ini berapa? Ini perlu kesabaran. Karena 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kadang-kadang imamnya baca ayat panjang juga nih. Segala resawan, bilolah kasahasai imam baca panjang mana. Harus sabar ya benar. Karena nanti hadiahnya manis. Nah, hadiah sabar itu adalah surga. Ibu apa? Lain nih mau masuk surga Pak Ibu. Lain sabar deh. Sabar. Mudahnya murah. Sabar menang usah ceramah ya Pak. Jangan lalu menang ceramah nah kalau lalu tidak sabar tuh kan? Sabar nih bilo lah usah selesai kan. Sabar biar sabar dulu. Nah, jadi yang pertama adalah tingkat sabar itu sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Sabar waktu puasa, sabar waktu sembahyang, sabar waktu tarawih, sabar kita baca Quran. Kalau bisa 1 juz sehari, malam-malam ini bersabar kita berapa? Karena inilah kesempatan terbaik beramal ibadah di bulan Ramadan yang penuh segala keistimewaan. Lalu ada tingkatan yang kedua. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, ini harus sabar juga. Karena dosa maksiat itu kadang-kadang lewat di depan mata kita. Kita harus sabar menahan diri. Kadang kawan yang tak biasa berjudi, diajaknya berjudi. Kadang berpuasa, diajaknya membatalkan puasa awak. Diajaknya awak kadang-kadang bercerita hal-hal yang tidak bermanfaat. Pokoknya diajak awak ini diajar kadang-kadang kepada jalan maksiat. Semayang awak digalaknya kan. Nah soalim lain, saya bilang semayang kawan. Jadi ini diantaranya ada maksiat ibu apa? Tingkatan sabar yang kedua juga adalah sabar kita dalam menjauhi seluruh dosa-dosa. Yang biasa berjudi, sabar awak jangan lakukan jual lain. Termasuk apa ya ibu? Sabar awak untuk indak membeli kartu chip. Nah, ini kan judi keren sekarang nih. Chip online ya Pak? Iya Pak. Chip online. Ini tidak benar. Ini perjudian. Ancam aku nampi tiba kembali pabukuan lagi dimakan anak bini awak. Halal dan thayyibah berkah nanti. Ini asik. Waktu habis, uang habis, kadang dapat tak untung tak apa namanya, tidak halal kerjanya. Jadi banyak kerugiannya. Kadang bercakap jadi ini diulang, harus balik yang lain, dibalik kartu chip. Anak nak belanja untuk PT belanja, kadang uang sekolah tak pakai dan banyak mudarat ibu dapat. Inilah mudarat perjudian. Jadi kesabaran tingkat kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Yang terakhir, sabar yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah atau ketetapan dari Allah. Nah, sabar dalam
ketetapan Allah, takdir diberikan Allah, baik takdir yang menyenangkan atau takdir yang menyusahkan. Jadi sabarnya keduanya, Pak. Allah yang tahu selama kau sabar itu dalam hal musibah yang tak elok. Sebenarnya lebih berat juga lagi sabar kita ketika kita diberikan kelebihan, diberikan pangkat jabatan, diberikan rezeki yang banyak. Ini juga harus sabar. Sebagaimana juga Rasul pernah diuji dalam kesusahan, gitu. Nabi paling penyabar. Inilah rahasia keberhasilan Nabi. Bagaimana dia diuji? Dicemooh oleh para sahabat, dihina, dicaci, dilempari tai onta, bahkan mau dibunuh. Ketika dakwah ke Taif, dilempar bersama-sama oleh para pemuda. Sehingga malaikat pun geram dia. Wahai Nabi, izinkan kami, kata malaikat, meruntuhkan bukit Taif ini sehingga dihimpit semua penduduk Taif sampai hancur semuanya. Tapi Nabi sabar ya. Sebab sabar adalah kunci kesuksesan, Ibu Napa. Orang yang sukses, ketahuilah dia pasti memiliki karakter sabar dalam hidupnya. Diajarkan Nabi. Lalu Nabi juga diajarkan sabar ya dalam ketika menerima ujian yang berat yang menyenangkan. Contoh Pak, kita ingat ketika Nabi ditawari berhenti dia dakwah, wahai Nabi, diutus utusan Quraisy, wahai ya Rasulullah, kalau engkau mau berhenti menyebarkan Islam, kami berikan 3 macam. Ini ujian. Yang pertama, harta. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, kami berikan harta seluruhnya ini. Kami berikan harta yang banyak, tapi hentikan Islam. Ujian berbentuk harta. Harus sabar. Yang kedua, ujian berbentuk wanita. Maaf Ibu Napa. Wahai Muhammad, kalau kamu mau berhenti dakwah, pilihlah seluruh wanita cantik di Jazirah Arab ini, ambil untuk istrimu. Yang ketiga, tahta, pangkat jabatan. Wahai Muhammad, kalau kamu berhenti dakwah, kami angkat engkau menjadi pemimpin kami sebagai orang besar, atasan kami. Tapi ketiganya itu Nabi dengan tegas, Ibu Napa, seandainya kalian dapat meletakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan mau berhenti. Berarti dia istiqamah dan sabar, dia menghadapi ujian hal-hal yang dianggap menyenangkan secara dunia. Inilah yang kita tiru, Ibu Napa. Karena itulah kalau kita selama ini memahami sabar itu dalam musibah, itu juga dibenarkan, maka ketika nanti juga kita diuji dalam hal berbentuk kurang menyenangkan musibah, apa yang kita lakukan? Inilah panduannya Al-Quran tadi ayat yang kita bacakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Maka pasti nanti kita ini akan diuji, Bapak. Diuji dengan apa? Dengan sesuatu yang berbentuk minal khauf. Rasa khawatir, rasa takut, rasa cameh, ini ujian. Wal ju', kelaparan. Ini kan lapar sekarang ini adalah ujian bentuk wal ju'. Siang hari orang Ramadan tidak makan, tidak minum, litak puri awak, ini ujian orang beriman. Wa naqsim minal amwal, Allah kurangi harta. Korban kebakaran, rumah hilang, mobil tabrakan, semua dalam bentuk harta. Sawan ladang tidak panen dimakan, tikus segalanya. Pinang awak dipanjat orang, laka panennya Bu, nggak ada di batangnya lado. Ini bentuk ujiannya Pak. Ini kan banyak. Pinang mahal atau murah gini Pak? Mulai nanya baru kan. Saladang tuh diambil orang, ya Pak. Kulit manih tinggal batangnya lah diambil orang. Sabar Pak. Ini Allah bentuk naqsimil Allah kurangi, Allah uji dengan bentuk harta. Wal anfus, kematian. Meninggal orang tua awak, saudara awak, tetangga awak, anak awak, orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, buah-buahan. Lalu apa Ibu Napa? Ketika kita diuji itu, wa basyiris sabirin. Agih kabar orang yang sabar. Bahwa orang yang sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tanda orang sabar? Dia memahami, dia mengatakan ketika dia diuji musibah, tidak lain yang dia ucapkan adalah
inna lillahi, sesungguhnya sesuatu itu kami ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Sadawa akan balik pulang balik ibu dan bapak, maka kita juga pahami semua yang diuji, apakah berbentuk harta itu, pahamilah itu semua milik Allah. Anak wak milik Allah, harta milik Allah, dan itu ibu bapak tidak akan kita bawa juga nanti masuk ke alam kubur. Yang kita bawa adalah amal kita. Inilah ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, kaji kita tentang kesabaran. Dengan harapan tadi ibu bapak, mari kita melatih diri ya, melatih diri, berlatih dengan kesabaran, tahan marah ya. Marah ini sabar, marah itu lawannya Pak. Karena juga Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Ini anak-anak TK sering baca ini. Ketika marah ayahnya la taghdab, jangan marah, bagimu surga. Tertahanlah dia. Karena ketika itulah beberapa hadiah kesabaran itu adalah surga. Dan memang pahala-pahala terbaik itu adalah didapatkan dari pahala kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa memiliki sifat mulia kesabaran ini, dan Allah selalu ridho dengan segala aktivitas kita. Demikian saja Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.